Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, hasil dari video yang kemarin aku unggah ya teman-teman. Ini udah jadi, cuman ini masih muda, tapi udah bisa dijual ya teman-teman. Nah, sebelum berangkat ini saya videokan dulu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran kenapa kok tinggal sedikit, padahal kemarin ngerajinnya banyak. Nah, itu semuanya udah separuh lebih terjual ya teman-teman, separuh lebih terjual. Utuhnya itu belum sempat ke video karena karena saya tuh sibuk ya teman-teman, membuat tempe, bungkus tempe, kerjaan banyak ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah tempe yang belum jadi, yang bakalan dijual besok ya teman-teman. Besok ini udah jadi nih. Nah, ayo kita berangkat. Dan sebelum kita berangkat, mari kita berdoa agar kita diberi keselamatan dan kesehatan sehingga kita sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat tempe agar disukai sama ibu-ibu ya teman-teman. Nah, ini nanti saya kasih tahu, tapi untuk itu ya teman-teman, silahkan subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Komen apa aja lah, tapi seputaran tempe ya teman-teman, agar nanti saya bisa memvideokan teman-teman sekalian, atau ada yang kepingin bagaimana sih cara membuat tempe yang baik. Nah, saya kasih tahu juga caranya melalui lewat video ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, tempe kuning bukan tempe yang bersih, hanya kedelai aja ya teman-teman. Nah, ya kulit arinya itu ya terikut lah ya teman-teman, karena gilingan kedelainya itu enggak semodern gilingan sekarang yang bisa dipisahkan kulit arinya ya teman-teman. Kulit arinya ya tetap dibuang, cuman hanya sebagian yang nggak bisa dibuang ya terpaksa diikutkan ya teman-teman. Tapi kulit arinya itu nggak mengganggu kualitas tempenya, tidak, asalkan semuanya itu dikerjakan dengan benar ya teman-teman. Nah, untuk yang ingin bagaimana sih caranya dagang kita biar laku keras, nanti saya kasih tahu juga caranya teman-teman. Nah, ini masih dalam perjalanan menuju desa Cinta Damai ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang ingin aku kasih tahu tips dan triknya agar tempe kita laku keras ya teman-teman. Cuman karena ininya ambil teman-teman, jadi nggak sempat gitu mau videokan terus menerus ya teman-teman. Ya, ini video YouTube ini ya cuman untuk sekedar memberikan informasi ya teman-teman, informasi seputaran tempe. Untuk sekarang ya teman-teman, ya memang benar harga kedelai itu sangat mahal sekarang ya teman-teman. Ya entah apa penyebabnya, ini imbasnya ya ke pabrik tempe dan tahu. Gara-gara
harga kedelai mahal, semua harus diperkecil, semua harus diulang takarannya, harganya dirombak lah semuanya ya, agar kita jualannya nggak hanya sekedar berjualan ya teman-teman, kita juga ingin mendapatkan keuntungan dari hasil jualan kita ya kan teman-teman. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, sekarang usahaku ya lancar, pendapatan pun naik drastis ya, berkat doa bersama lah ya teman-teman. Ini desa Tebing Lestari. Oh, belum sampai ya teman-teman. Nah, inilah desa menuju Tebing Lestari. Desanya ya cukup lumayan maju lah, sama desa Kampung Lampung. Ini juga ya penduduknya ya nggak ramai-ramai juga ya, dan ini rata-rata tadi tahu itu tanahnya cukup tergoncang. Yang penting ya teman-teman, kalau teman-teman udah berniat untuk dagang sulit ya teman-teman, teman-teman harus sulit ya teman-teman, karena lumayan. Tapi lah ada juga video tentang apa namanya, berapa pasti per hari ini usaha misalnya kalau untuk itu di apa namanya, itulah namanya, itu lumayan ya teman-teman. Nah ini yang sebelumnya membelinya cukup ramai ya, kalau misalkan nggak banyak kebutuhan ya teman-teman ya, alhamdulillah ya teman-teman, bisa semuanya terbeli. Cuman keadaan sekarang ini masih sulit ya teman-teman, banyak yang harus dibayar. Jadi curhat nih teman-teman. Ini desa Tebing Lestari, desanya ya seperti ini. Untuk menuju ke pasar tempat tujuan kita berdagang ya teman-teman, itu cukup jauh ya teman-teman, masih jauh perjalanan ini. Ini masih desa Tebing Lestari, masih ada desa lagi ya teman-teman. Desa itu cukup maju teman-teman, namanya tuh Desa Kota Bangun. Nah disitu karena desanya sudah cukup maju, apa aja yang kita cari sana insya Allah dapat ya teman-teman, karena berbagai toko di sana itu udah melengkapi ya teman-teman, udah melengkapi di sana, mau toko rabot ya, toko elektronik ya, segala macam, Alfamart udah ada di sana ya teman-teman, sudah lengkap di sana. Kalau kita mau bayar pajak ya di situ juga ada ya teman-teman, desanya sudah cukup maju. Itu nanti desanya bakalan kita lewati kok ya teman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri desanya itu seperti apa, dari suasananya aja ya teman-teman. Desanya tuh memang cukup menarik ya. Cuman kalau di video ini ya belum tentu
juga lah, menarik ya teman-teman. Nah, ini sekilas ya, ini jembatan. Nah, tempe ya teman-teman, itu banyak pantangan ya teman-teman ya. Kalau ada pantangan antara apa namanya religi, apa namanya macam mitos lah teman-teman, ada juga pantangannya, atau pantangan yang jelas lah ya teman-teman. Ada juga yang apa namanya religi, apa namanya yang religi semacam itulah ya teman-teman. Kalau kita mau ngerajut itu ya teman-teman, kita ya nggak boleh dalam keadaan yang kotor ya teman-teman. Kotor yang dimaksud itu hati kita itu nggak boleh kotor, kita harus bersih, ikhlas dalam melakukan hal apapun itu. Nah, dalam keadaan yang tenang, jangan yang dalam keadaan marah-marah terus kita ngeragi ya teman-teman. Itu entah kenapa setiap kita ada masalah, terus hati kita ini emosian, nggak bersih, kalau kita ngeragi itu teman-teman, entah kenapa kok bisa nggak jadi gitu. Entah apa penyebabnya nggak tahu, cuman itu kenyataan ya teman-teman. Nah, itu pantangannya itu seperti itulah. Untuk pantangan tempenya sendiri ya teman-teman, kalau kita lagi buat tempe, dipastikan itu tempatnya terhindar dari minyak ya teman-teman. Minyak, segala minyak lah ya teman-teman. Terus juga terhindar dari garam itu juga nggak bisa ya teman-teman. Kalau terkena garam itu kupangnya itu nggak tumbuh ya teman-teman, bahkan malah jadi busuk ya tempenya, bukan tempe jadinya tuh, kedelai busuk. Nah, itulah jadinya kalau misalkan terkena garam. Untuk tempe yang jadinya normal ya teman-teman, itu juga tergantung cuaca ya teman-teman. Kalau cuacanya mendung, yang nggak ada panas, nggak keluar mataharinya, itu tuh tempenya tuh lama jadinya ya teman-teman. Kita harus gunakan cara agar tempe itu terjadi kalau dalam keadaan mendung ya teman-teman. Entah itu lampunya diganti lampu hijau, lampu merah itu kan hangat ya itu, atau dengan cara diselimuti ya teman-teman, diselimuti goni. Nah, diselimuti goni itu dia hangat ya, nanti tempe itu cepat jadi. Kalau cuaca panas gini ya teman-teman, ini pun tempe ini nggak bisa juga kalau cuaca terlalu panas seperti ini contohnya. Ini sebenarnya cuacanya sangat panas ya teman. Itu kalau kita dalam perjalanan terus panasnya seperti ini tuh, tempe kita itu panas ya teman-teman, bisa sampai tujuan itu tempe kita tuh lanas, nggak bisa dijual lagi. Jadi untuk penanganannya ya gini ya teman-teman, saya buru-buru, bukan buru-buru maksudnya saya percepat tujuannya biar tempe ini nggak terkena sinar matahari yang terlalu lama ya teman-teman. Karena kalau kita santai naik mobilnya, tempe kita tiba-tiba lanas sampai sana ya nggak tahu juga. Ujung-ujungnya kita nggak dapat duit kan, nggak mungkin ada yang mau ya teman-teman. Tempe yang rusak pastinya ibu-ibu itu pengennya tempenya itu yang bagus gitu.
bagus, yang bersih, yang nggak bau. Inilah desa Kota Bangun ya teman-teman, yang saya sebutkan tadi. Desanya cukup ramah, cukup maju. Nah, lihat suasananya sudah beda ya teman-teman. Ini sebagian dari desa Kota Bangun. Tempatnya juga strategis. Kalau untuk harga tanah di sini ya teman-teman, mahal udah di sini. Ya untuk orang-orang biasa seperti saya nggak mampu lah beli tanah sebidang di sini ya teman-teman, karena memang mahal sih teman-teman. Ya, lengkap ya teman-teman. Kalau di selama ini masjidnya teman-teman, ya masjidnya itu masjid besar ya teman-teman, luas. Yang tadi sebelah kiri tadi juga ada Alfamart ya teman-teman, ada yang jual mobil. Ini kita lagi ya teman-teman, jadi nggak lama gitu, motor pergi hanya 11 gitu ya teman-teman. Desa Kota Bangun, desa yang cukup maju dan cukup ramai penduduknya teman-teman. Nah, saya ambil yang lurus teman-teman, karena kita mau menuju ke desa kita coba kita penuh dengan kedamaian. Tapi ya ada tenda ya teman-teman. Saya kurang tahu juga penduduknya itu gimana ya teman-teman. Katanya bisa tinggal damai, tapi tinggal damai apa enggak ya teman-teman. Ini masjid lagi ya teman-teman, ini masjid yang kedua tapi masjid besar. Nah, samping kanan ya teman-teman, di sekolah SMP, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama. Nah, dan sampingnya SMA negeri 1 ini teman-teman, SMA nomor 1 di sini ya teman-teman. Kampung yang cukup ramai. Apa namanya, siswanya itu cukup ramai. Dan di sini juga ada ya teman-teman, namanya warga yang sukses, yang besar di tempat amannya ya teman-teman. Itu ada sebelah kanan saya dulu teman-teman. Ini ya teman-teman, bentar lagi kita ketemu sama rumah yang besar. Ini rumah orang kaya di sini. Ini dia. Ini lagi teman-teman tuh, kayaknya mobilnya kita cepat sekali ya teman-teman. Nggak nampak. Aslinya cantik ya teman-teman. Kayak istana. Ini rasanya bangun rumah seperti itu. Ya entah capek tanggung. Iya ya, hanya kepingin aja kan nggak masalah ya kan. Ini penghujung desa Kota Bangun ya teman-teman. Ini udah kita lewati desa Kota Bangunnya. Bentar lagi kita sampai ke desa yang namanya Desa Cinta Damai tadi teman-teman. Intinya ya, perbatasan desa ke desa itu yaitu samping kanan kirinya dia hanya ini aja ya teman-teman, pohon sawit ya teman-teman. Nggak ada pohon-pohonan apapun sini, pohon karet, pohon apapun nggak ada sini. Rata-rata ini pohon sawit, kanan sini rata petani sawit ya teman-teman. Nah, itu penampakan desa Cinta Damai.
Oke, termasuk lah ya teman-teman, penduduknya ya lumayan banyak lah, tapi nggak sepadan dengan SP2 ya teman-teman. SP2 Kota Bangun, Desa Kota Bangun. Jauh nih teman-teman, kalau di apa namanya itu teman-teman, kalau nggak saya cut nih teman-teman, bisa menghabiskan setengah jam lebih ya teman-teman. Ini karena saya cut nih teman-teman, jadi agak tepat ya perjalanan. Aslinya jauh, padahal ya teman-teman, pasar ini pasar yang paling sepi ya teman-teman, paling sepi yang datang begitu, bukan sepi beli tempenya ya teman-teman, sepi yang paling datang, paling sepi yang pengunjung, maksudnya pembelinya gitu lah teman-teman, itu sangat sedikit di sini ya tuh. Tapi ya insya Allah kita selalu berdoa, selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa agar jualan kita ini selalu habis ya teman-teman. Insya Allah nanti pasti habis. Dah sampai ya teman-teman, ini pasarnya itu ditutupi sama apa ini teman-teman, apa namanya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pasar dan kita sudah siap-siap tata di gerobaknya teman-teman. Lihat pasarnya itu teman-teman, ini pasar atau bukan ya teman-teman. Tuh, pengunjungnya itu sepi banget ya teman-teman. Tuh, ada orang ya teman-teman yang belanja, ada, tapi enggak seperti pasar-pasar biasanya ya teman-teman ya. Tuh, sepi banget teman-teman. Inilah tempe saya nih. Tuh, ini sebenarnya tempenya ini udah termasuk sedikit rusak ya teman-teman. Rusaknya itu bukan karena apa ya teman-teman ya. Tuh, ini kepanasan ini teman-teman, karena tidak terlalu lama. Tuh, nah ini untuk harganya ya teman-teman. Ini harganya tuh 5.000. Berat bersihnya itu 3,5, kurang lebih 3,5 gram, 3,5 on, 350 gram. Dan ini ya teman-teman, harganya tuh 5.004 nih ya teman-teman. Itu dalam satunya itu kurang lebih 80 gram ini. Nah ini kurang lebih 80 gram berat bersihnya. Lalu ya teman-teman, ada nggak jual tempe yang belum jadi seperti ini teman-teman? Nah inilah nih tempe yang saya maksud tadi ya teman-teman. Nah ini tempenya ini 2 hari ke depannya nih udah jadi nih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Nah tinggal berdoa semoga pengunjungnya ramai dan pembelinya juga cukup ramai ya teman-teman. Nggak hanya pengunjung yang ramai, tapi pembeli untuk yang beli tempe cukup ramai ya teman-teman, agar tempe kita habis ya teman-teman.